Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Apa kabarnya pagi ini? Sehat-sehat semua ya. Pagi ini kita sudah mulai berangkat lebih cepat dari yang kemarin ya, yaitu pada pukul 6:07. Tadi malam di Binjai hujan, walau tidak begitu deras, tapi masih membasahi jalanan ini. Semoga perjalanan kita hari ini baik-baik saja dan sampai tujuan dalam keadaan selamat dan sehat. Sahabat semua, bagaimana kabarnya? Apakah sudah mulai beraktivitas juga? Ya, semoga sahabat semua pun selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan semua urusannya, dan semoga sukses dalam menjalani kegiatannya di hari ini dan hari-hari seterusnya. Amin ya. Amin ya rabbal alamin. Beginilah keadaan di pagi hari pada pukul 6.10 ya, 6:08 ya. Masih agak gelap sedikit, tapi sepertinya kelihatannya ini cerah ya, karena daerah-daerah yang di depan sana itu kita lihat ada mataharinya. Kita ambil jalan belok kiri ya, jalan belok kanan bergelombang. Bismillah. Kalau tidak ada kendaraan atau sepi, kita melajukan kendaraan kita dengan kecepatan yang tinggi. Tetap pada jalur kita sendiri. Keadaannya masih agak mendung sepertinya ya, masih ada awan, mataharinya belum keluar, atau mungkin sudah keluar sebagian tapi tertutup awan hitam. Kampus tempat saya mengajar mata kuliah yang saya ampu ini. Kali ini kita akan melaksanakan ujian kuis juga, sama seperti mahasiswa kita yang kemarin, untuk kelas yang berbeda ya. Jadi semoga mahasiswa kita hari ini bisa mengikuti kuisnya dengan baik, artinya bisa menyelesaikan gambar yang kita berikan itu, mengerjakannya dengan sempurna. Ya, kita ambil jalan belakang BSM, itu BSM-nya sahabat. Nah, gedung tinggi itu. Jalan di sini agak jelek. keluarnya lebih cepat lagi dari yang kemarin.
kendaraan di jalanan pun masih sedikit ya. Makanya pada saat kendaraan di jalanan sedikit atau tidak ada, kita memacu kendaraan kita ini dengan kecepatan yang tinggi ya, paling tidak 70-80 ke atas. Ini rute yang sering kita lalui sehari-hari ya, karena kalau rute yang satu lagi yang jalan agak bergelombang itu, kita banyakan nanti di mobil ini bergoyang-goyang. Bismillah ya, kita masuk jalan besar. Yo, pokoknya sudah banyak kendaraan juga ya. Bismillah. Ya, 2 truk kita lomba. Mobil Xenia kita ini adalah mobil Xenia jenis yang manual ya. Sedangkan mobil yang satu lagi, mobil Ayla, kita beli kemarin itu yang Matic. Kalau mobil manual ini kita harus sering naik turun gigi, misalnya dari kecepatan tinggi kemudian berubah ke kecepatan lebih rendah, maka giginya kita turunkan juga ya. Demikian juga kalau kita mau memacu kendaraan kita dari lambat ke cepat, maka giginya pun kita naikkan ke 3, ke 4, mungkin sampai ke 5. Sahabat, kondisi perjalanan kita di kilometer 19 ini ya. Kita susah memotong keadaan seperti ini karena sepeda motornya dengan mobil sejajar. Kadang sepeda motor ini udah tahu ukurannya kecil, di tengah juga. Nanti kalau kita klakson kuat gimana? Ya, tapi sekali-sekali kita klakson juga kalau mereka itu berjalan beriringan dalam waktu yang beberapa lama. Yang depan mobil Expander ya. Expander. Kalau kita lihat Expander ini kan belakangan keluar ya, yang keluar duluan itu Xenia sama Veloz sama apa? Sama Avanza ya. Xenia sama Avanza biasanya keluarnya itu bersamaan. Karena mereka ini kan istilahnya satu bapak, yaitu Astra ya. Dan boleh dikatakan pada masanya mobil Xenia dan Avanza ini adalah mobil istilahnya sejuta umat.
karena banyak masyarakat itu sangat suka dengan mobil ini karena kapasitasnya lebih luas, lebih banyak, lebih nyaman, dan dari sisi ketinggian, tinggi mobil ini juga termasuk tinggi. Memang sangat ideal untuk keluarga, ya kita katakanlah keluarga besar. Untuk 2 keluarga bisa naik di atas karena kapasitasnya itu bisa sampai 8 penumpang ya. Dan beberapa lama kemudian, saya nggak tahu persisnya kapan, baru muncul Expander keluaran dari Mitsubishi. Kalau kita lihat kelasnya sepertinya sama ya, Expander dengan Avanza Xenia. Kalau kita lihat di jalanan sekarang pun ya, mobil-mobil yang banyak kelihatan itu Expander juga. Selain Xenia sama Avanza, kemudian yang lebih banyak lagi itulah mobil-mobil kecil. Ya, kenapa orang memilih mobil kecil? Mungkin yang pertama, mereka masih keluarga kecil ya, atau mungkin baru menikah, jadi kapasitasnya itu tidak banyak, hanya 5 orang saja, 2 depan kemudian 3 di belakang. Yang setara itu adalah Ayla dengan Agya ya. Modelnya kalau kita lihat persis sama ya, mesinnya pun semua persis sama untuk spesifikasi yang sama. Setelah itu di atasnya lagi muncul yang namanya Calya. Itu pendek ya, pendek tapi agak panjang, Calya. Kalau di Suzuki yang setara dengan Calya itu adalah R3, pun mobilnya agak pendek, sama ya. Mobil yang sudah sahabat yang keluar ini truk-truk, makanya seperti yang pernah saya katakan, kalau bisa truk ini maunya jam keluarnya itu jangan pagi hari. Bagusnya itu mereka keluar itu pada pukul ketika anak sekolah dan pekerja kantoran atau pekerja pabrik itu sudah masuk ke kantor. Kalau tidak, mereka ini seharusnya keluar jam 9 ke atas. Jalanan tidak terlalu macet akibat mereka, karena mereka mobil besar dan lebih berbahaya. Kadang kalau kita lihat sepeda motor yang lewat ini ya, ada terjadi sedikit kesalahan saja, tersenggol ke truk, bisa nanti terpental masuk ke ban truk yang di tengah, tergilas gitu. Sering seperti itu, kejadian seperti itu di Binjai ini, daerah Binjai. Ini daerah kita ini sekarang masuk daerah Deli Serdang ya. Jadi Binjai Medan itu ada 3 perbatasan dia, Binjai, Kota Madya Binjai, Deli Serdang, kemudian Kota Madya Medan. Saya ini bekerja melewati 3 kabupaten. Kesannya
super jauh gitu ya, tapi tidak. Binjai ke kampus USU itu jaraknya hanya sekitar 25 km saja. Kita sudah ukur ya, 25 km saja. Jadi sebenarnya kalau jalanan lancar setengah jam sampai. Cuma karena jalanan kadang tidak mulus, macet, ya rata-rata sampai di kampus itu sekitar 1 jam perjalanan. Ini simpang C Semayang, kiri jalan tol. Ini jalanan kemarin yang bolong sudah ditambal, walaupun masih bergelombang juga. Jika masih bergelombang berarti tanah itu masih turun ya. Tanah masih turun dan akan terus turun sehingga nanti akan rusak lagi. Ini mobil Sigra ya. Kalau Daihatsu Sigra, kalau Daihatsu Sigra, kalau Toyota Calya. Ini sama mobilnya ya. Kemudian kalau Suzuki yang setaraf dengannya itu, yang sesuai dengan kelasnya adalah R3. Kalau Mitsubishi apa ya? Saya kurang tahu. Mungkin sahabat ada yang tahu, silakan komentar ya di kolom komentar. Ini mobilnya rendah ya, rendah. Tapi kapasitasnya sama seperti Avanza, muat sampai 8 orang. Kita bandingkan naik mobil kecil dengan naik mobil besar, artinya Alya dengan Xenia, sebenarnya jauh lebih nyaman naik mobil Xenia karena ukurannya lebih besar, kita juga lebih pede di atas. Kalau mobil kecil ini cenderung kita banyak menghindar, artinya banyak menghindar, terlalu takut mobil kita itu kesenggol atau terserempet. Kalau mobil besar ini karena kita lebih tinggi ya, jadi kesannya kita itu lebih berani gitu, artinya kesenggol pun hajar aja gitu. Apalagi mobilnya udah lama ya. Kalau mobil baru biasanya disayang-sayang. Oke, ini mobil Sigranya bisa kita potongkah? Nah, ini kita lihat ya, kendaraan di depan ini sepeda motor, tinggal jalannya di tengah. Ya, kita sudah sampai Kampung Lalang. Butuh waktu kalau tadi lewat 6, sekarang sudah 26, sekitar 20 menit. Karena kalau macet mau juga 30 menit. Inilah suasana di Jalan Jamin Ginting. Jalan ini bukan Jamin Ginting ya, Jalan Medan Binjai.
suasananya. Kita ambil ke kiri saja. Ini masih daerah Kabupaten Deli Serdang ya. Deli Serdang. Ini simpang yang selalu macet di pagi hari. Namanya persimpangan ya, mobil kiri kanan, dari kiri kanan kendaraan keluar, sedangkan kendaraan dari depan belakang pun keluar. Dan di sebelah kiri ini, nah ini tempat jualan atau pasar kampung lalang kita katakan. Ini juga penyebab macet. Ini masih daerah kampung daerah Deli Serdang. Mereka semua turun jualannya ke Deli Serdang. Ini lebih jelasnya ya. Lihat mereka jualan. Mereka ini jualan sudah dari jam 2, jam 3 dini hari udah bergerak, udah muncul. Ya, ini ya sampai perbatasan. Yang ada Gapura ini perbatasan antara Deli Serdang dan Medan. Yang sepasang ini. Ya. Nih, saat ini kita sudah memasuki Kota Medan. Dan di Kota Medan ini yang jualan di sini sedikit. Dulu pun dilakukan pergusuran. Dulu di sini yang super ramai, banyak sekali yang jualan di sini. Daerah sana tadi nggak ada. Tapi karena dilakukan penggusuran oleh wali kota Medan dulunya, jadi mereka itu pindah ke Deli Serdang. Gitu ya. Karena digusur mereka jualan di kota Medan, mereka pindah jualan ke Deli Serdang. Seolah-olah kesannya jauh ya. Padahal apa? Padahal mereka ini berada di perbatasan. Di dalam ini lagi pasarnya ramai ya. Tapi kurang teratur, becek. Kalau hujan becek. Saya dulu pernah belanja ke dalam, becek dan padat sekali. Kalau bisa ditata lagi di bagian dalam itu biar nyaman pengunjung itu belanja. Seharusnya ya. Ini kondisinya. Kita masih arahkan kameranya ke kiri. Ini yang membuat macet. Saya dulu pernah juga berangkat awas ujian SBMPTN ya. Jadi begitu selesai sholat subuh langsung berangkat. Ini pun sudah mulai macet. Kalau ramai dibilangnya sangat ramai ya. Oke, kita sampai ke lampu merah Simpang Pinang Baris. Simpang Pinang Baris ke kanan ya. Pinang Baris itu adalah stasiun ya. Stasiunnya itu bandingkan dulu sama sekarang jauh lebih ramai yang dulu. Nggak tahu apa penyebabnya. Di stasiun Pinang Baris yang sekarang ini terlihat lebih sepi. Ini simpangnya. Ya, di sana yang nun jauh di sana itu adalah gedung apartemen kembar ya, Manhattan. Dari sini kelihatan. Nanti akan kita lewati juga. Oke sahabat, kita berhenti sebentar. Ada yang mau kita beli di sarapan ya.
kameranya tetap kita hidupkan biar kita bisa lihat kondisi perjalanan. Apakah sudah buka? Oh, kita parkir di sini aja. Oke, sudah. Kita bergerak lagi. Kita cari sesuatu dulu. Aduh, nggak ketemu. Oke, kita lanjut perjalanannya ya. Yang kita beli sudah selesai. Kita buat lampu
kanan, tandanya kita mau bergerak ke kanan. Ya, yang kita lihat tadi yang berhenti itu setelah kita lihat dia naik mobil ini perusahaan ya, pabrik atau industri. Itu biasanya kerja di daerah Kim ya, kawasan industri Medan ke arah Belawan. Banyak memang pegawai-pegawainya itu atau karyawan-karyawannya itu yang tinggalnya jauh dari pabrik, mereka dijemput oleh mobil jemputan atau bus jemputan. Sering seperti itu. Daerah Dr. Mansur pun pernah juga seperti itu kita lihat. Nah, mereka menunggu, tapi mereka itu wajib menunggu pada pukul yang sudah ditentukan. Jangan sampai busnya itu lewat dari jam yang seharusnya. Kalau sampai seperti itu mereka biasanya ditinggal karena mereka akan menjemput karyawan-karyawan yang lain. Kawasan industri Medan ya, Kim. Alumni kita dari Politeknik Negeri Medan pun teknik mesinnya banyak bekerja di daerah sana. Ya, kalau kita pikirkan lagi sebenarnya memang kegiatan kita selama hidup di dunia ini ya cenderung itu monoton, artinya dari hari ke hari itu aja yang kita lakukan. Hari ini pergi, sore pulang, besok gitu lagi, sangat monoton. Semua itu dengan tujuan apa? Ya tentunya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dan kalau kita kerja di tempat orang istilahnya, ya kita makan gaji ya, atau dibayar bulanan. Ya, tapi kebanyakan kita karena penghasilan sudah tetap per bulan, sudah sangat senang ya, karena tidak perlu memikirkan hal-hal yang lain. Tapi setiap bulan kita mendapat gaji rutin. Tapi bagi sebagian orang yang lain, mereka itu lebih cenderung suka berwirausaha atau wira swasta. Jadi mereka yang menjadi bosnya. Ya masing-masing, memang segala lini pekerjaan itu semuanya terisi. Semua terisi. Apa yang nggak terisi? Karena manusia ini pun tingkat keahlian, tingkat pendidikan, semuanya berbeda-beda. Pola pikir, makanya ada yang menjadi pejabat tinggi, ada yang menjadi pekerja tukang sapu atau cleaning service. Ya, ini simpang Manhattan ya. Ini sebelah kanan kita ini tadi gedung Manhattan yang kita lihat tadi dari kejauhan. Ini ke kiri ke Belawan ya, ke daerah Helvetia, kemudian ke Yosudarso, ke arah Belawan. Itu kalau ke kiri. Terus oke, kita tunggu lampu merahnya sahabat. Sambil kita sarapan. Ayo sarapan. Kalau kita pergi kerja itu wajib sarapan ya sahabat, biar nggak timbul penyakit.
lampu hijau. Kita jalan. Kita makannya kalau lampu merah ya. Jadi jangan coba-coba sambil berkendaraan itu makan. Lain kok ada yang suapin ya. Ini karena kita sendiri, makan sendiri. Ya, kita beraninya di lampu merah. Atau tempat yang macet, nah, bisa kita sambil makan. Kalau kecepatan rendah seperti ini aja pun artinya lancar jalanannya walaupun pelan. Jangan dicoba-coba karena kesilapan itu bisa saja selalu terjadi. Ya sahabat ya, jadi kalau pagi itu usahakan selalu harus sarapan. Jadi tidak ada istilahnya nanti kita itu sakit mah, asam lambung. Efeknya mungkin belum sekarang, efeknya itu nanti ke depan. Di situ baru terasa. Kita sakit mah, asam lambung. Dari situ muncul penyakit-penyakit yang lain. Jadi kalau saya alhamdulillah dari dulu pagi itu memang harus sarapan gitu. Malah kadang sarapannya bukan ukuran sarapan normal ya, bukan harus. Seringnya itu banyak. Satu piring gitu, bukan hanya sekedar. Sudah terbiasa. Jadi kalau nggak sarapan itu rasanya belum afdol gitu menjalani aktivitas seharian. Walau terkadang sekali-sekali mau juga nggak sempat ya, sama sekali nggak sempat. Jadi kita nggak sarapan, tapi itu sekali-sekali, jarang lah. Sehingga alhamdulillah sampai saat ini kalau mengenai mah, asam lambung, alhamdulillah tidak ada terjadi pada saya ya. Demikian juga sahabat-sahabat semua, semoga sehat-sehat, dijauhkan dari penyakit. Ya sarapan lah. Gak perlu kenyang-kenyang atau banyak-banyak, yang penting perutnya terisi di pagi hari. Lagian sebenarnya logikanya ya, kita dari pagi sampai sore hari ya, ini lampu merah kita maju. Oke, berhenti aja. Nah, yang sebelah kanan sini sudah mulai bergerak. Nanti beradu pula sama kita ya. Kita tunggu saja. Jadi ya logikanya pun kita kan mau menjalani kegiatan atau aktivitas full day, artinya seharian penuh. Ya paling tidak sampai siang misalnya ya. Jadi dari pagi sampai siang itu memang kita butuh energi. Di situlah energi paling banyak yang kita keluarkan. Jadi kalau energi yang kita butuhkan itu banyak, yang seharusnya kita keluarkan, tapi kita tidak menyediakan atau mempersiapkan energi di pagi hari dalam bentuk sarapan, ya itu keretanya, motornya tuh. Padahal lampu merah ya sahabat ya, tapi embat terus. Inilah situasi di simpang Seis Kambing. Kita lihat keteraturan dan ketidakteraturan pengendara. Nah, tengok yang jalan kaki, padahal lampu ini. Nah, tuh tenang aja menyeberang padahal lampu merah. Nah, tuh padahal masih lampu merah tapi mereka maju, tengok. Luar biasa. Kan mengganggu orang. Kalau dia misalnya kecelakaan sendiri atau bagaimana. Oh, ini lagi yang sebelah kanan. Allahu Akbar, tengok. Oh, sahabat. Kurang keteraturan itu kurang.
Jadi kita memang pagi hari itu wajib mengisi energi ke tubuh kita, sehingga kita dalam beraktivitas semangat, energinya pun cukup. Kemudian nanti disambung lagi dengan makan siang. Itu harus kita usahakan seperti itu. Ada orang bilang, saya malas sarapan di pagi hari, nggak sempat. Ya itu nanti efeknya di belakang hari ya. Mungkin sekarang kamu merasa masih sehat-sehat saja, nah, tapi yakinlah di belakang hari, dan itu kan memang sudah sering kita lihat. Di belakang hari siap-siaplah menerima penyakit muncul bertubi-tubi, berulang kali. Ya sudah hijau, kita berangkat. Wah ini angkot ini, padahal sudah hijau. Artinya hijau jalan kita ya. Terobos juga. Makanya terkadang ada istilah itu apa? Ini medan bunga. Itu seolah-olah menunjukkan bahwasanya dia jago gitu. Padahal hal-hal seperti itu sebenarnya nggak perlu, ya istilahnya sebutan-sebutan yang sok jago itu tapi bodoh, itu nggak perlu dimunculkan. Kalau kita terkenal dengan sebutan ini medan bung, seolah-olah kita paling hebat, padahal itu menyatakan kebodohan kita. Itu apa? Kan terkenal seperti itu medan ini medan bung. Kalau ini medan bung menunjukkan keteraturan, kerapian, ketertiban. Nah, ini simpang Sunggal sama yang sebelah sana ya. Lampu merah, kita sambil makan. Oke. Kita belok kiri ya. Kita minta jalan. Jadi gitu ya sahabat, begitu kita mau belok agak jauhan gitu ya, kalau bisa 10 meter paling tidak sudah kita minta jalan, sehingga mobil kita yang di sebelah belakang mengerti bahwasanya kita minta jalan. Tapi kalau misalnya dia terlanjur sudah di pinggir kali sebelah kiri mau duluan, rasa-rasanya kita nggak akan sempat untuk belok duluan, ya kita persilakan dia duluan jalan. Kameranya seperti ini air ya. Nanti kita wiper lebih kabur lagi. Gak apa-apa ya, kita tampilkan seperti ini aja. Nah, ini kondisi jalan Setiabudi ya. Ini di sini jalan termasuk adem karena banyak pepohonan. Tapi kadang pepohonan ini efek tidak bagusnya adalah kalau misalnya hujan deras, angin kencang gitu. Jadi
pembangunan ini cenderung atau kita khawatirkan bisa tumbang. Lampu merah kita berhenti. Iya, ada ini. Lamun bapak ini. Kadang gitu, terlalu maju nggak nampak lampu hijau. Ini lampu merah lagi. Ini pun seharusnya langsung hijau lagi. Jatuh dari pepohonan ini ya, di bawahnya, karena kadang tiba-tiba ada angin bertiup kencang, pohonnya, dedaunannya bergoyang dan jatuh, kebetulan jatuh ke depan kaca mobil kita ini, sehingga kamera kita kebetulan airnya dekat ke posisi kamera. Oke, ini kita duluan saja. Pasar Setiabudi ini masih sekitar jam 7:05. Ini tidak terlalu macet. Ini walaupun cacat tapi masih mau kerja ya sahabat. Salut nih orang seperti itu. Daripada melihat yang peminta-minta, badannya sehat dan kerjaannya minta-minta. Oke, kita masuk ke jalan di Simpang Mansur, Simpang Setiabudi. Apartemen. Ini jalan Dr. Mansur.
ramai ya, kita kasih jalan saja. Tuh orang tua, seorang ibu mengantar 3 orang anaknya. Perjuangan orang tua ini, khususnya ibu, untuk mendidik anak itu sangat besar ya. Kalau kita sebagai bapak atau ayah, cenderung taunya itu cari uang aja ya, tapi memang begitulah keadaannya. Sudah masuk lingkungan USU ya. Pintu 4 tadi sudah kita lewati. Seperti biasa kita masuk dari pintu 2. Ini pintu 3. Pintu 3 ini sebenarnya kalau kita ada jalan masuk, bisa masuk langsung jumpa Politeknik sebelah kanan. Tapi karena tidak bisa, kita masuk dari pintu 2. Ini dia, kita belok kiri. Ini yang sebelah kiri ini rumah sakit USU ya sahabat. Ini rumah sakit USU. Nih. Kita belok kiri, belok kanan. Oke, welcome to USU. Itu mobil Vios dia, Vios Toyota. Mobil Vios itu mobil tahun 2015 ya. Itu kalau kita lihat di YouTube itu yang ada modif mobil Vios, mobil eksteksi ya, bisa dimodif. Tapi cantik, modifnya cantik semua, harganya pun tidak terlalu mahal. Ini suasana di jalanan USU. Ini namanya jalan apa tadi ya? Jalan Civitas Academy. Jadi jalan Civitas Academy ini yang sebelah kirinya ada Fakultas Psikologi Kedokteran, kemudian S2 Kenotariatan, kemudian di sebelah kanannya itu adalah kebun binatang USU. Itu dulu kebun binatang USU ya, tadi ada retensi kolam. Kemudian di sampingnya lagi ke arah dalam itulah gedung Biro Rektor USU yang lama dan yang baru lagi dibangun. Ini gedung Fakultas Teknik Kimia ya, jurusan Teknik Kimia. Yang kanan auditorium USU. Kalau ke kiri sebelah kanan Teknik Industri. Nanti kita coba jalan-jalan muter-muter USU ya, biar sahabat semua bisa tahu fakultas-fakultas yang ada di USU. Oke, welcome to Politeknik Negeri Medan. Kita sudah sampai masuk ke Politeknik. Ini suasananya di pagi hari ini. Ya, masih ada karangan-karangan bunga ya. Ucapan selamat kepada wadir-wadir yang kemarin. Kita lihat lagi ulang. Nah, ini dia Polsek Medan Barat. Selamat sebagai wadir bidang kerjasama Humas Polmed. Pelantikan Dr. Arif Lubis. Ya, kita arahkan aja ke sini. Nah. Ini Arif Lubis juga. Ya, semoga penjabat-penjabat yang baru ini
betul-betul melaksanakan tugasnya dengan sangat baik. Ini ya, Arif lagi, ini Ferry, Fakhrizal. Selamat deh, semua itu kawan-kawan kita. Oke, sekarang kita lihat bagaimana kondisi pesawat kita hari ini. Sebelah kanan ya. Wah, ini pesawat kita. Parkir di depan gedung Politeknik Negeri Medan. Pesawatnya ini sudah lama ya. Biar nampak kelihatan cantik dan suatu kebanggaan sama Politeknik. Kalau bisa maunya dicat lagi dengan cat yang lebih cantik. Oke, ini lapangan sebelah kanan, ini lapangan upacara atau lapangan Politeknik. Kita sudah sampai. Ya, perjalanan hari ini lapang ya dan nyaman. Oke, kita biasa parkir di sini, kita parkir di sini aja. Demikian. Nah, ini satu orang mahasiswa kita. Oke, perjalanan kita menempuh waktu 58 menit, hampir 1 jam ya, 1 jam juga. Oke sahabat, demikian, terima kasih telah menemani saya dalam perjalanan ini. Semoga terhibur dengan keadaan jalanan ini ya, dan dalam perjalanan kita. Demikian, terima kasih, sehat-sehat selalu. Kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.